Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Oke, sorry ya, Senin kemarin nggak ada video. Seperti biasanya kan kita upload itu video baru setiap hari Senin malam. Cuman karena kemarin gue baru pulang dari Bandung, jadi gue nggak sempet bikin konten yang akan gue bikin saat ini gitu. Kenapa gue harus bikin saat ini juga, minggu ini juga, ya biar udah tidak ketinggalan informasi ya. Karena infonya masih hot nih, masih baru gitu. Yaitu perihal hasil kontes IIAC ya. ISTA International Aquascaping Contest. Laptopnya gue bawa sini aja ya. Jadi IIAC ini adalah salah satu kontes yang mungkin memang secara gaung ya. Kalau secara gaung itu kalah sama IFLC atau CIPS atau AGA. Tapi dia hadiahnya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar daripada IFLC ya. Dan IIAC ini diselenggarakan oleh ISTA ya. Seperti kalian tahu, ISTA ini merupakan salah satu brand dari Taiwan yang barang-barangnya itu ya, salah satu brand yang barang-barangnya itu cukup bagus lah ya, cukup baik kualitasnya, terutama jika kita bandingkan dengan barang-barang Tiongkok lainnya. Dari awal main gue udah pakai ISTA gitu. Dan ISTA ini menyelenggarakan kontes ya, foto kontes sama seperti IFLC dan CIPS. Dan tahun ini adalah udah kontes yang ke-6. Nah, di sini masih ditulisnya adalah IIAC 6th Contest 2020 ya. Kenapa bukan 2021 ya? Karena sebenarnya tahun lalu itu harusnya diadakan, cuman karena pandemi jadi diundur ke tahun 2021. Sama seperti Euro ya. Euro walaupun diselenggarakan di 2021 tapi dibilangnya Euro 2020. Oke, mungkin gue harus jelasin dulu sebelum kita masuk ke hasil-hasil kontesnya. Si ISTA International Aquascaping Contest ini adalah kontes yang ke-6 seperti yang gue bilang tadi, diselenggarakan oleh ISTA. Dan juga kalau ini kita next, pesertanya tahun ini tuh totalnya adalah 603 peserta dari 49 negara ya. Kalau kita lihat di sini nama Indonesia paling pertama dengan partisipan paling banyak ya. Ada 100 partisipan di antara keseluruh 49 negara yang ikut ke dalam kontes IIAC ini. Mengalahkan jumlah partisipan tuan rumah yaitu Taiwan sebesar 87. Jadi sekitar mungkin berapa ini ya, 16,5% ya, 16,5% yang submit ke IIAC ke-6 ini adalah orang atau penghobi dari Indonesia. Dan yang masuk top 100, yang masuk 100 besar itu dari Indonesia ada 19 partisipan. Jadi 19% orang Indonesia, 19% yang ada di top 100 itu adalah orang Indonesia. Dan yang lebih istimewanya lagi, dari 19 itu ada 13-nya yang masuk 50 besar. Jadi 26% di 50 besar itu, ataupun mungkin sekitar seperempat lebih ya, itu adalah orang Indonesia di top 50. Itu menurut gua dominasi yang sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa. Ya walaupun tahun ini seperti yang kalian ketahui juara satunya bukan dari Indonesia ya. Dan yang lebih istimewanya lagi, dari 13 partisipan Indonesia yang berada di top 50 ini, ada 10 partisipan ataupun 10 submission dari Makassar. Woi, keren banget Makassar. Teman-teman dari Makassar kayaknya lagi on fire nih. Jadi ada 10 peserta di top 50 itu adalah penghobi dari Makassar. Oke, mungkin akan gue jelasin lebih lanjut mengenai kontesnya dulu ya. Nah, ini dia application guide. Jadi di sini ini gue ambil dari websitenya ya. Kalian bisa masuk aja ke IIAC websitenya. Bagaimana cara aplikasinya? Mungkin tahun depan kalau kalian mau ikut, tinggal diikuti aja guideline yang ada di sini. Terus ini kalau untuk yang tahun ini dari 1 Februari sampai 30 Juni ya. Dan di sini ditulis partisipan boleh mengupload lebih dari sampai 5 submission. Jadi satu orang itu dengan satu nama yang sama boleh masukin 5 karya. Selama karyanya itu dibuat pada tahun yang sama dengan kontesnya. Jadi kalau karya-karya yang jadul itu nggak boleh. Dan hanya 1 foto per submission yang diperbolehkan. Dan we strongly suggest you use the full frontal photo. Jadi harus full tank shot ya dari depan itu foto yang diterima. Dan tidak lebih kecil dari 3 megapiksel dan tidak lebih besar dari 5 megapiksel. Dan tidak lebih besar dari 5 megabyte gitu.
Dan hadiahnya seperti yang gue bilang tadi, ini ada ya hadiah paling utamanya grand prize-nya adalah 10.000 USD ya. 10.000 USD ya kisaran 140-150 juta lah ya. Artinya lebih besar, sedikit lebih besar daripada hadiah kontesnya IEPLC yang kalau nggak salah itu adalah 1 juta yen. 1 juta yen itu sekitar ya 130 jutaan ya. Jadi kalau kalian mau dapat duit 140 juta atau 150 juta, ikut kontes makanya. Ya, tapi untuk mendapat grand prize itu agak sulit ya memang ya. Sangat sulit bahkan. Kayaknya Mas Yoyo aja yang pernah orang Indonesia mencapai pencapaian tertinggi ya untuk IEPLC. Kalau untuk IIAC belum pernah ada orang Indonesia yang juara 1. Oke, berikutnya ini adalah juri-jurinya. Ya tidak seperti IEPLC yang kebanyakan dari pebisnis ataupun editor majalah. Kalau di sini kebanyakan adalah aquascaper profesional. Ada beberapa nama yang gue sangat familiar di sini seperti Andrew Sensky, lalu ada yang gue kenal-kenal aja ya, Balbi, Diego Marinelli, Esther, Fabian, Gary Wu. Nah ini adalah satu-satunya juri dari Indonesia, Om Judi, ini salah satu pemain lama senior kita ya. Lalu juga yang gue kenal lagi adalah Andy Chen. Jadi mostly adalah profesional aquascaper. Yang lainnya mungkin aquascaper juga, cuman gue nggak kenal. Oke, berikutnya grading guideline. Jadi setiap kontes itu memiliki grading guideline ataupun kriteria penjurian yang berbeda-beda ya. Jadi kalian harus cari tahu itu dulu sebelum ikut kontesnya. Karena untuk kalian mendapatkan ranking yang tinggi, kalian harus tahu sebenarnya fokus si kontes tersebut ke arah mana sih. Kalau kayak yang kita lihat IEPLC yang konten sebelumnya itu dia lebih mengutamakan habitat ataupun ekosistem yang mendukung untuk si ikannya bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa berenang dengan happy gitu ya. Nah, kalau di sini agak sedikit berbeda nanti ya. Cuman ntar akan gue jelasin. Pertama guideline-nya itu ada 2 step ya. Jadi step pertama primary selection, lalu step kedua itu adalah final selection. Nyamuk. Dan step pertama itu dipilih oleh juri lokal, maksudnya juri Taiwan ataupun panitia dari penyelenggara kontes IIAC ini. Jadi panitia penyelenggara akan memilih 50 akuarium sebagai babak final ya. Jadi top 50-nya mereka yang pilih. Lalu dari top 50 itu masuk ke step 2 ataupun final selection, di mana top 50 itu akan dijuriin ataupun dinilai satu persatu oleh para juri-juri yang gue sebutkan tadi sebelumnya. Tadi ada berapa juri ya? Ada 12 juri kalau nggak salah. Bener nggak sih? Ya bener, ada 12 juri. Berarti mirip-mirip kayak IEPLC ya. Kalau IEPLC itu step pertamanya primary selectionnya 100 besar. Kalau yang IIAC ini primary selectionnya yang dipilih oleh panitia itu adalah 50 besar. Nah ini adalah kriteria penjuriannya. Tidak seperti kontes-kontes lainnya ataupun tidak seperti IEPLC yang mana total impression ini memberikan porsi paling besar minimal 50 mungkin sampai 60%. Ternyata di kontes IIAC ini total impression itu dinilai hanya 20%. Apa itu total impression? Ya mungkin love at first sight lah ya. Bisa dilihat di sini kalian baca overall harmony between all components, lalu completeness of the layout, keunikan dan kreativitas. Jadi keunikan dan kreativitas sebuah karya kalian itu di kontes ini hanya dihargai dengan 20% nilai gitu ya. Sedangkan 20% lainnya adalah hardscape dan komposisi, dan yang paling besar di sini porsinya adalah untuk tanaman ya. Jadi kalau IEPLC itu kontesnya untuk ikan, sedangkan di IIAC ini kontes IIAC ini fokusnya lebih ke tanaman. Jadi kondisi tanaman 15%, lalu pemilihan dan penyusunan tanaman itu 15%, dan tingkat kematangan ataupun tingkat mature atau tidaknya sebuah tanaman itu dinilai dengan 10%. Jadi total 45% atau hampir setengah dari penilaian itu adalah untuk tanaman ya. Sisanya adalah fauna dan juga maintenance ataupun kondisinya, apakah tanknya bersih, beralge atau tidak, atau seperti apa gitu. Jadi ini penting banget sebelum kalian ikut kontes, harus ngebaca ini dulu sehingga kalian bisa nentuin karya gua ini lebih cocok masuk ke kontes mana ya, kalau kalian memang ngincer ranking yang tinggi gitu. Apalagi kalau kalian ngincer hadiah 150 juta tadi. Oke. Nah, kita masuk ke, jadi seperti yang gue bilang tadi, ada banyak orang Indonesia masuk ke top 100, tapi mungkin nggak akan kita bahas semua. Gue akan bahas beberapa akuarium yang masuk top 100, tapi mungkin memang tidak semuanya orang Indonesia. Ada beberapa dari kontestan luar yang menurut gue menarik untuk dibahas, dan juga yang gue suka gitu ya.
Yang pertama ini yang ranking 95, kenapa gue tampilkan ini karena sebuah layout yang mungkin zaman sekarang udah sangat jarang, apalagi teman-teman penghobi Indonesia membuatnya, yaitu layout natural klasik ya, seperti yang gue bikin di belakang tuh natural klasik. Ini preferensi pribadi gue suka banget. Di top 100 kayaknya cuma ada 2 atau 3 karya yang menggunakan tema natural klasik seperti ini. Simple, clean, dengan akuarium yang kecil pun bisa terlihat sangat bagus gitu ya. Ini gue suka sih. Walaupun untuk di kontes kayaknya natural klasik itu agak sulit dapat ranking tinggi ya, tapi ternyata nggak juga. Ntar kita lihat ya. Oke, berikutnya ini adalah, nah ini kebetulan teman dari Indonesia, yaitu teman dari Makassar juga, Roy. Judulnya Way to Heaven. Ukuran akuariumnya ini ideal nih untuk kontes 120 x 60 x 55. Mungkin yang akan gua highlight di sini, oh ya bentar, sebelum gua komentarin lebih jauh, mungkin disclaimer dulu. Gua pribadi bukan scaper yang lebih jago daripada teman-teman yang ada di top 100 ini. Cuman untuk pembelajaran bersama, mari kita komentari ataupun mari kita react dan belajar sama-sama hal-hal apa yang bisa diperbaiki untuk membuat layout lebih bagus gitu. Gua tidak mengklaim gua lebih bagus, gua lebih jago, tidak. Tapi ya yang namanya komentator harus berperan lebih jago ataupun lebih pintar daripada yang kontestan, sama kayak komentator bola kayak yang gue bilang waktu itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang ada disebut namanya di sini. Gue bukan menggurui, tapi hanya sharing untuk ke teman-teman lain yang mungkin ingin ikut kontes dan ingin karyanya bisa juga masuk ke top 100 seperti kalian gitu. Ya ini kalau menurut komentar gue ya, menurut selera gue, sebenarnya tidak ada yang salah dengan penyusunan hardscape-nya, cuman mungkin komposisinya aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kumpulan komposisi pertama, kumpulan komposisi kedua, dan kumpulan komposisi ketiga. Dan biasanya 3 kumpulan komposisi itu memang memang sering dilakukan oleh teman-teman scaper. Cuman harusnya itu ada permainan maju mundurnya. Kalau di sini Roy membuat ketiga kumpulannya ini relatively sama besar semua dan sama rata semua pada satu line semua ya. Jadi sebaiknya 3 kumpulan komposisi utama itu kayak seperti yang pernah gue bilang, ada perbandingan ukuran. Jadi 3:2:1 biar terlihat dinamis. Dan ada permainan maju mundurnya, jadi tidak flat terlihat di depan. Mungkin komentarnya itu aja untuk akuariumnya Roy. Sama satu lagi mungkin empty space-nya masih agak kurang ya. Jadi mungkin kalau di area sini itu dibikin agak lebih kosong gitu, mungkin akan lebih menarik, lebih balance gitu. Oke, kalau untuk ikan sih tidak ada masalah, walaupun mungkin ikannya kurang kontras ya, tapi nggak masalah, formasinya bagus. Kita lanjut ke ranking 64. Nah ini teman dari Jepang, Takashi Hosoda, ukuran akuariumnya juga 120. Ini gue suka banget, tapi karena memang tadi kriteria penjuriannya adalah fokus untuk di tanaman, bukan di hardscape dan bukan untuk tema diorama, karena belakangan tema diorama itu udah mulai agak sulit dapat nilai yang sangat besar gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini walaupun tema dioramanya bagus banget, seperti kayak kita berada di dalam goa gitu ya, goa di pinggir pantai, di pinggir tebing pantai gitu. Lalu di sini ada sungai dan ada air terjunnya, dan di sini adalah air lautnya gitu ya. Ini keren banget kalau secara diorama. Cuman mungkin yang akan jadi pengurang nilainya adalah karena dia menggunakan bahan-bahan artifisial. Seperti kayaknya sih di sini air terjunnya ataupun air sungainya menggunakan kapas dakron ini sepertinya. Dan ini yang air laut ini kalau kalian zoom nanti, ini menggunakan resin ya, menggunakan resin. Jadi dia membuat efek air laut itu menggunakan resin. Jadi mungkin itu yang menjadi pengurang nilai, tapi kalau secara konsep, apalagi kalau misalkan kontesnya khusus diorama, ini sangat bagus sekali. Keren. Mungkin setelah ini bakal banyak yang akan niru ya. Konsep-konsep seperti ini. Sorry. Oke, berikutnya. Nah, ini juga teman dari Indonesia, Filbert Agung, ranking 62. Dan yang mau gue highlight di sini adalah sama, ini juga sayangnya konsepnya tidak cocok untuk kontes ini gitu. Walaupun ini keren banget, secara diorama ini bagus sekali, konsepnya dapet. Di bawah ini juga, walaupun dia nggak pakai resin untuk air sungainya, ini kayaknya menggunakan dasar kaca akuariumnya dan sedikit pasir gitu untuk membuat efek sungai. Dan secara depth ini juga dapat banget. Dia susun kayu-kayunya yang bagian besar di depan dan mengecil ke belakang. Lalu daun buca pelandranya ini juga mengesankan seperti pepohonan dengan proporsi ukuran yang pas gitu. Tapi secara diorama ini keren banget. Apalagi dia melakukan ini hanya di akuarium kecil, ukurannya hanya 37 cm ya. Ini keren banget sih.
untuk secara hardscaping diorama ini keren, konsepnya dapet gitu. Tapi ya sekali lagi karena ini tadi fokusnya di tanaman, jadinya mungkin dapat ranking yang tidak begitu bagus gitu. Walaupun 62 sebenarnya top 100 sudah bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini punya Josim. Ini kayaknya akuarium penampungannya Josim. Iseng-iseng aja, iseng banget sih Josim masukin akuarium ini. Karyanya yang ini bukan style Josim banget sih sebenarnya. Ini memang gua rasa memang dia iseng banget. Cuman yang perlu gua highlight di sini, gua nggak tahu kenapa Josim itu fotonya saat ini tuh yang dia submit kali itu terlalu cool gitu ya. Jadi rona birunya tuh terlalu tinggi. Jadi kelihatannya tanamannya kurang seger gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan settingan kamera kita itu kurang pas, kita post processing boleh. Jadi kita edit sedikit warnanya di Photoshop, itu sangat boleh gitu. Yang nggak boleh kan stamping ataupun menambahkan yang tidak ada, menghilangkan yang sudah ada, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar cropping, editing warna sedikit, editing brightness, sharpness, itu sangat boleh. Nah di sini mohon maaf Josim, gue coba edit sedikit warnanya agar bisa terlihat lebih enak ya. Nah ini gue edit sedikit. Kalau kalian perhatiin ya di bagian belakang ini stamp lensnya lebih jelas. Kalau di sini kan agak sedikit apa ya, wash out lah gitu ya, agak tidak kurang terlihat. Tapi mungkin efek wash out ini akan menambah apa ya, menambah efek depth gitu. Cuman kalau gua rasa kalau kita ganti seperti ini akan lebih segar gitu ngeliatnya. Warna hijaunya lebih segar, stamp lens di belakangnya lebih jelas gitu ya. Ntar gua cek record gua masih jalan nggak sih? Oke, masih. Suka gitu kadang-kadang, udah capek-capek ngomong, recordnya nggak nyala. Nah, nih ya, ini hasil editing warna gua, ini aslinya. Ini gua juga agak sedikit mainin shadow highlightnya ya. Menurut kalian lebih enak dilihat yang mana? Gitu. Maaf ya, Uncle Josim, gua edit fotonya. Oke, berikutnya ini adalah teman dari Iran, Dr. Hutan Maftunian. Ini seorang dokter bedah, kita panggilannya dokter Hutan. Pernah beberapa kali ketemu juga. Yang pengen gua highlight di sini adalah teman-teman dari Middle East, terutama Iran sama Turki itu sudah mulai mengarah ke Indonesian style gitu. Gua nggak tahu, mungkin mereka juga punya sumber daya kayu yang cukup banyak dan beragam seperti kita di Indonesia. Dan mereka juga tingkat kreativitasnya mungkin mirip sama orang Indonesia, sehingga mereka bisa bikin style yang mirip-mirip Indonesian style. Kalau kalian lihat ini kayak style siapa coba? Kalau gue nilai sih mirip stylenya Mas Yoyo ya, ataupun mungkin stylenya Jeffrey Bucheks sebelum dia fokus ke Palut gitu. Itu stylenya mirip. Jadi mungkin kita perlu hati-hati dengan kebangkitan teman-teman dari Iran dan Turki. Nanti ada beberapa lagi kontestan dari Turki yang hasilnya cukup bagus menurut gue ya, dan juga mirip-mirip mengarah ke Indonesian style. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ranking 30 dari teman kita dari Filipina, Matthew Manes, yang waktu IEPLC kemarin dapat peringkat 5, yang tanknya keren banget. Gue yakin memang tank yang di sini bukan adalah tank andalannya, jadi tank andalannya dimasukin di IEPLC, dan ini tank cadangan ya, karena dia punya galeri, jadi stok tanknya banyak. Konsepnya bagus, dia bikin ancient stump, jadi maksudnya adalah bonggol pohon tua gitu ya, bonggol pohon kuno. Ini dianggap sebagai bonggol pohon, cuman kalau gua rasa agak terlalu bulky gitu ya, agak terlalu besar ya. Dan juga mungkin lingkar pohonnya agak kurang kelihatan gitu. Jadi makanya dapat rankingnya tidak sebagus ranking dia yang di IPLC. Alright, kita lanjut. Nah ini salah satu teman dari Turki lagi sudah mulai mengala-ala Indonesian style ya, agak-agak hairy ratio style, cuman sayangnya ini agak terlalu penuh ya kalau menurut selera gua. Jadi empty space-nya nggak ada, terlihat kayaknya akuariumnya sempit banget gitu. Padahal sebenarnya space di depan sih masih luas, cuman karena empty space bagian atas ini tidak ada, diisi oleh hardscape semua, jadi layoutnya kelihatan sesak ya. Dan mulai mengarah ke Indonesian style kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah orang Indonesia berikutnya dari Makassar juga. Agus Salim Jamaluddin, kayaknya Agus Salim di IAC kali ini submit kayaknya banyak, lebih dari 3 kayaknya. Dapat ranking 21, ini stylenya Agus banget. Jungle style gini ya, model-model hutan gini. Cuman mungkin yang agak gua kurang suka adalah pemilihan ikan. Ini kayaknya pakai puntius ya, karena ukuran 120 cm itu kalau pakai puntius rasanya nanggung gitu.
mending cari yang lebih kecil sekalian, misalkan kayak jenis-jenis tetra aja atau amande, itu mungkin akan lebih cocok menurut selera gue ya. Dan posisi ikannya, nah ini mungkin kita ngomongin posisi ikan ya. Posisi ikan itu kalau menurut selera gue, ini kan posisi ikannya berat di sebelah kiri ya, berat di sebelah kiri akuarium. Kalau posisi ikannya itu berat di sebelah kiri akuarium, seharusnya sebaiknya dan lebih bagus posisi ikannya itu menghadap ke arah sebaliknya, menghadap kanan. Jadi kalau ikannya berat di kiri, ngadapnya ke kanan, ikan yang berat di kanan ngadapnya ke kiri. Menurut gue seperti itu. Dan juga ini mungkin dari settingan kamera atau mungkin editingnya gue agak kurang srek ya, karena tanamannya itu terlihat agak terlalu warm, agak kuning, hijaunya itu agak kekuningan, padahal harusnya nih gue yakin nggak seperti ini ya, pasti lebih seger, tanaman itu lebih hijau nggak kuning kayak gini. Dan berikutnya ini focal point utamanya itu terlalu seimbang dengan kayu yang di sebelah sini. Secara leveling dia sama-sama di tengah, dan secara ukuran dia juga mirip. Mungkin ini bisa lebih dimajuin dan lebih digedein untuk menambah focal pointnya. Dan juga tadi editing warna. Nah, sorry Gus, ini gue edit sedikit boleh ya? Ini gue edit sedikit, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat, focal point-nya kayunya udah lebih besar dan posisinya udah lebih ke depan. Lalu warnanya gue agak editing sedikit ke arah lebih cool, jadi lebih seger ya hijaunya ya. Jadi kalau kalian mau bandingin nih, ini sebelumnya, ini yang gue edit ya. Ini sebelumnya, ini yang gue edit. Nah, kalau kalian prefer yang mana? Ya, kalau gue sih, ya selera gue ya. Gue lebih suka yang ini gitu. Ini aslinya, ini yang gue perbaiki sedikit. Oke, sorry ya Gus. Lanjut ke akuarium berikutnya. Nah, ini punya Mas Yoyo. Ya sama mungkin kayak Matthew tadi ya, walaupun ini bukan tank andalannya Mas Yoyo, tapi tetap dapat ranking yang bagus di sini. Ini gue nggak bisa komentar terlalu banyak karena dari sisi freshnya dapet, dari sisi angkernya juga dapet. Ya, mainan pelintiran kayu ala Mas Yoyo itu memang dapat banget. Tapi mungkin yang bisa ditingkatkan dari akuarium ini, mungkin nih area belakang nih slope-nya bisa lebih ditinggiin. Terus ada agak sedikit penyusunan hardscape ke belakang yang agak lebih mengecil gitu ya, sehingga menambah perspektif dan menambah depth-nya. Mungkin itu sih kalau selera dari gua. Sama mungkin warnanya agak kurang cool sedikit gitu. Agak terlalu warm ini ya. Jadi gua edit sedikit warnanya, walaupun nggak terlalu banyak nih ya. Nih. Ini yang gue edit, ini aslinya, ini agak warm ya. Kalau yang ini editan gue agak cool gitu. Ya ini masalah preferensi selera aja sih, gitu ya. Jadi di sini gue yakin ini rotala green atau sejenisnya, kan kelihatan kuning ya. Setelah gue edit agak lebih hijau. Jadi warnanya tuh, kalau bisa tuh kita editing adalah bagaimana cara kita mengedit supaya hasil foto itu terlihat mirip dengan aslinya kalau kita ngelihat mata gitu. Jadi bukan kita kamuflase warnanya, tapi kita kadang-kadang settingan kamera kita ataupun pas kita masukkan ke laptop ataupun ke PC itu berbeda dengan apa yang kita lihat langsung ya. Itulah fungsinya editing. Jadi kita mengedit warnanya supaya bisa mirip dengan warna aslinya kalau kita ngelihat langsung gitu ya. Nanti mungkin akan gua kasih konten mengenai cara editing simple untuk foto kontes lah ya. Kadang-kadang foto kita itu udah ngerasa bagus, pas dilihat di laptop atau di PC kok kayaknya blur ataupun overexposure ataupun ada bagian gelap atau warnanya nggak pas, itu nggak perlu difoto ulang, bisa diselamatkan pakai Photoshop ya dengan sedikit editing gitu. Gue kemarin pernah ngedit punyanya Imron untuk kontes CIPS. Nanti mungkin akan gue contohin itu, tapi nunggu hasil CIPS-nya keluar ya, karena belum boleh publikasi sebelum hasilnya keluar. Oke, kita lanjut. Mas Yoyo, ini ranking 19. Berikutnya ini adalah ranking 17, teman dari Indonesia juga. Ini Bahrum. Nah, gue baca di Facebooknya, Dara ini adalah Dama dan Rasio. Jadi katanya stylenya ini menggabungkan stylenya Dama dan stylenya Heri Rasio. Tapi walaupun gue lihat ini lebih condong ke stylenya Dama ya. Gue suka banget ini flow kayunya ya. Flow kayunya seperti ini. Ini menurut gue keren, walaupun agak sayang sedikit yang agak ngerusak flow ini kayu yang depan nih. Ya. Yang depan mungkin kalau bisa dibikin flow-nya mirip gitu ya, ataupun agak lebih ngelekuk mungkin akan lebih bagus, tapi overall ini keren sekali. Cuman sayangnya dari posisi ikan ya, walaupun di sini posisi ikannya oke, cuman di atas sini posisi ikannya terlihat agak sedikit berantakan ya.
jadi mungkin agak sedikit mengurangi poin. Dan juga masalah warna tadi, ini kan mostly moss ya. Moss itu kan biasanya moss yang segar tuh hijau agak gelap gitu ya. Kalau di sini hijaunya agak warm, agak kekuningan. Jadi menurut selera gue kurang suka. Jadi gue edit sedikit ya warnanya, sorry ya Bahrum ya. Gue edit sedikit agar lebih sesuai dengan selera gue, agak lebih segar gitu ya. Nah ini, ya ini yang lebih cool ya, yang lebih tinggi rona birunya. Ini yang aslinya ya. Ini editan gue, ini aslinya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ranking 15, teman dari Indonesia juga. Judulnya Markipat. Mari kita patungan. Nggak tahu. Ini namanya Zulfadli, cuman kalian tahu lah ya, ini stylenya siapa. Dan nggak perlu gue komentarin banyak-banyak. Ntar kualat ya. Oke, kita lanjut. Ranking 14. Ini punyanya Dama. Ini yang paling mencolok menurut gua adalah akuariumnya. Ini akuarium ADA Cube Garden OptiClear ukuran 180 cm. Ini harga akuariumnya doang mungkin udah belasan atau 20-an juta ya. Kayaknya sih. Ini stylenya Dama banget ya, sangat Dama sekali. Dan gue sangat suka dengan pemilihan ikannya Dama ya. Ini pakai baby manfish. Terlihat seperti anak panah ya, makanya mungkin itu sumber inspirasi judulnya Arrow. Cuman mungkin di sini agak kurang gue suka, ini area shadow-nya terlalu dominan ya. Area shadow-nya terlalu dominan, padahal gue yakin di sini tuh detail-detail kayunya banyak ya. Ini sih mungkin bisa diakalin dengan teknik fotografi aja, agak ditambahin lampu di area samping atau depan gitu ya. Ini area shadow terlalu dominan, dan ya satu lagi adalah empty space-nya kurang ya. Ini terlalu padat kalau menurut gue ya. Jadi sorry Dam, gue edit sedikit ya. Area yang sini gue tambahin empty space-nya, area kosongnya. Yaitu seperti ini jadinya. Nah, ini sedikit aja, tapi memberikan efek yang agak sedikit lega gitu ya. Walaupun kita empty space-nya cuman sedikit doang gitu perbedaannya gitu ya. Oke, keren Dam. Ini sangat Dama sekali. Ini sangat Dama sekali. Ini sangat ya you know who lah. Dia sekali, dan ini adalah gabungan keduanya ya. Oke, rankingnya deket-deketan. Oke, selanjutnya ini adalah ranking 11. Judulnya Sengkang. Sengkang ini adalah salah satu nama daerah penghasil gas di Sulawesi Selatan ya. Nama submissionnya Nurul Hikmah Sigit, ukurannya 120 cm. Ini overall keren, cuman satu yang pertama gua agak kurang suka dengan posisi pasirnya ini. Bukan posisinya sih, sebenarnya adalah pasirnya ini sangat lurus sekali ya. Mungkin kalau dibikin agak dinamis melekuk gitu dan mengecil ke belakang itu akan lebih baik. Lalu berikutnya ikan, sama seperti punya Agus tadi, karena ini ikannya berat ke kiri, sebaiknya ngadepnya ke kanan, itu lebih bagus. Dan ini vokal poinnya nih agak kurang wow gitu ya, kurang menonjol, karena komposisi yang di sini, yang di kiri, di tengah, sama di kanan itu ukurannya itu tidak ada yang terlalu dominan. Bahkan mungkin kalau di sini yang paling dominan yang sebelah kiri ya. Jadi ini agak gua edit sedikit, maaf ya Nurul Hikmah ya. Gua edit sedikit ukuran hardscape-nya. Nah, seperti ini. Jadi yang di tengah, yang hardscape lebih dominan, ini menurut gua akan lebih dinamis ngelihatnya ya. Jadi kalian tahu vokal poinnya yang mana ya. Ini aslinya, ini editan gua ya. Ini aslinya, ini editan gua. Menurut kalian lebih enak dilihat yang mana? Ya. Ya abaikan pasir sama ikannya ya. Pokoknya ngeliat hardscape-nya aja. Ini aslinya, ini editan gitu. Oke, good, keren. Gua seneng banget, banyak kontestan dari Indonesia dan banyak juga teman-teman dari Makassar. Ternyata selain teman-teman dari Malang yang dulu memang baru muncul langsung jago-jago semua, ternyata teman Makassar juga menyimpan talenta-talenta scaper yang keren-keren. Ranking selanjutnya adalah ranking 10. Ini punyanya dokter juga dari India, Dr. Rahul Mukherjee. Yang pengen gue highlight di sini, si Rahul ini senang sekali dengan tanaman merah yang disusun ngacak ya, scatter gitu. Hampir di semua karyanya gue lihat seperti itu, dan gue kurang prefer. Tapi yang kali ini gue suka gitu. Walaupun terlihat seperti scatter ya, titik-titik merah ataupun poin-poin merahnya ini,
Padahal kalau dilihat, kalau kalian perhatiin lagi dengan lebih seksama nih, poin merah ini membentuk sebuah line ya, sebuah jalur gitu ya, melengkung ngikutin hardscape nih. Ini terus bercabang juga di sini dan bercabang juga di sini. Gitu. Jadi keren, nggak mengganggu focal point jadinya gitu. Jadi malah menambah point of interest-nya. Lanjut adalah ranking 9, lagi-lagi punyanya Agus ya, Agus Salim Jamaluddin. Stylenya Agus banget. Ini kalau secara focal point udah bener, ini udah bagus. Focal pointnya di sini, ukuran kayunya pas, paling besar sendiri ya dibanding yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Cuma sekali lagi ini ikannya juga sebaiknya kalau berat di kiri ngadepnya ke kanan. Tapi walaupun gue tahu posisian ikan saat teknik foto pada saat kita final shot itu akan sangat susah gitu ya. Gue juga ngerasain satu akuarium itu untuk mendapatkan posisi ikan yang perfect dan posisi lighting yang perfect tuh mungkin bisa sampai 500-600 kali jepret gitu. Bisa seharian untuk hanya mencari satu foto yang sempurna ya. Jadi memang untuk posisi ikan susah ya, sangat sulit. Cuman yang mau gue komen lagi di sini adalah ini nih, gawir sungainya nih, ataupun tebing sungainya ya. Ini menurut gue agak terlalu flat. Walaupun gue tahu Agus ini terinspirasi dari salah satu foto sungai dan hutan yang memang gawirnya itu lurus. Cuman kan kita kalau terinspirasi sama suatu hal kan nggak harus bener-bener sama foto inspirasinya ya, bisa agak kita sedikit modified gitu. Kalau gua sih seleranya mungkin ukuran batunya yang area sini agak lebih dinamis ya, ada yang lebih besar lagi. Ini memang cukup besar, cuman kurang besar menurut gua, sehingga posisi gawirnya ataupun lekukan gawirnya ini tidak terlalu flat seperti ini gitu ya. Gua nggak tahu apakah ini karena angle foto aja atau seperti apa, tapi ini gua coba edit. Sorry Agus, gua edit lagi. Nah, seperti ini gue perbesar area sini ya. Ini juga gue perbesar sedikit. Gimana menurut kalian? Ini yang aslinya, ini yang udah gue edit sedikit ya. Memang tidak terlalu mencolok, tapi kalau diperhatiin itu ya lebih suka aja sih gue ngelihatnya gitu. Dengan posisi gawir sungai yang tidak terlalu flat. Oke, kita lanjut ke ranking 8. Ini mungkin yang pengen gue highlight bukan dari layoutnya ataupun hardscapingnya, karena sebenarnya hardscaping seperti ini orang Indonesia udah banyak banget yang bisa bikin. Cuman ini nih, gue penasaran dengan tanaman yang ini nih, seperti tanaman suplir ya. Dan saat gue cari tahu, ini adalah salah satu jenis bolbitis juga, yaitu bolbitis heteroclita. Cuman bukan bolbitis heteroclita yang mini ya, ini bolbitis heteroclita yang biasa gitu. Bentuknya jadi bagus ya, walaupun tanaman heteroclita yang ini susah banget untuk mengadaptasikannya ke daun air. Kalau yang di atas ini bolbitis heduliti biasa, kalau yang di bawah heteroclita, efeknya jadi keren ya, kayak seperti hutan pakis gitu. Oke, nah ini salah satu contoh penilaian yang tinggi karena plantingnya gitu. Bagus ini secara planting ya. Berikutnya adalah ranking 7. Nah ini salah satu juga peserta dari Turki. Kalian lihat nih, udah mulai mengarah-arah kayak Dama style kan, Indonesian style gitu. Jadi hati-hati teman-teman Indonesia, orang-orang Turki kayaknya sudah mulai bangkit lagi. Kalau dulu memang Turki itu lebih banyak yang menonjol dibanding Indonesia, lalu kita menonjol. Sekarang orang Turki kayaknya udah mulai nyerang balik nih ya. Keren sih ini. Kalau gua nggak ngelihat namanya, mungkin gue pikir kerjaannya Dama. Oke, kayunya mirip kayu santigi ya. Selanjutnya adalah ranking 6. Ini sama, punyanya Nurul Hikmah Sigit juga, yang tadi sengkang ya. Kalau ini posisi pasirnya walaupun lurus seperti ini ya, ini posisi pasirnya lurus sama kayak yang judulnya sengkang tadi. Tapi ini cocok untuk di layout ini karena satu line ataupun satu keselarasan, satu arah gitu ya, satu tren dengan posisi hardscape yang ini gitu. Jadi dan posisi pasir dan warna pasirnya tidak terlalu mencolok, dan posisi pasir dan apa namanya ukuran padnya itu tidak terlalu mencolok, jadinya nggak ganggu gitu ya. Tapi ini jadi cocok, jadi pas, dan ini posisi ikannya juga lebih oke gitu ya. Dia berat ke kiri, ngadepnya ke kanan ya, makanya ini nggak heran dapat ranking lebih bagus dibanding dengan yang tadi. Tapi kayaknya kayu yang ini gue inget deh. Ini mungkin akuarium yang sama kayaknya ya. Coba ya kalian lihat kayu yang ini ya. Kayu yang ini bandingin dengan ini. Sama nggak sih? Iya, kayaknya sama nih.
Jadi ini mungkin akuarium yang sama, area kirinya nggak diubah, tapi area kanannya yang diubah ya. Dan itu sah-sah aja, udah bisa dianggap sebagai layout yang berbeda ya. Ini salah satu tekniknya Cak Heri Rasio. Jadi di satu akuarium dalam 1 tahun itu, dengan merubah-rubah geser-geser hardscape, itu bisa menghasilkan 5-6 karya. Oke lanjut. Nah ini adalah orang Indonesia yang ranking paling tinggi. Ini punyanya Aco Coki, judulnya Borneo. Jadi mungkin dia ingin merepresentasikan hutan hujan yang ada di Kalimantan ya. Ini gue suka, nggak ada yang salah dari layout ini, cuman sayangnya fotonya agak sedikit blur ya, kurang tajam, dan warnanya itu juga terlalu warm gitu, jadi kurang cool ya. Warna mossnya sama tanaman bolbitisnya kelihatan jadi kurang seger ya. Coba kalau misalkan ini gue edit sedikit, gue tambahin sharpness dan gue edit ronanya, nah jadi seperti ini. Gimana menurut kalian ya? Ini aslinya, ini editan gue, ini aslinya, ini editan gue ya, lebih enak ya. Jadi sharpness pun kalian bisa edit di Photoshop. Jadi yang fotonya agak sedikit blur masih bisa diselamatkan dengan editing sharpness. Coba fotonya lebih bagus ya, pasti rankingnya akan lebih bagus, bahkan mungkin bisa juara 1. Oke, lanjut adalah, nah ini adalah tank favorit gue di kontes kali ini, karena memang kalian udah sering gue bilang ya, gue lagi suka dengan balik lagi ke style natural klasik ya. Ini kalau kalian lihat sepertinya simple aja ya, kayunya simple gitu ya, plantingnya juga simple, cuman konsepnya dapat banget. Terus ini juga ikannya ikan yang simple aja sih, ikan seri gunting ini ya. Dan dia nambahin daun-daun kering gitu, gue nggak tahu nih jenis daunnya apa, tapi efeknya luar biasa, menambah kesan naturalnya. Jadi seperti kita benar-benar berada di bawah danau ataupun di bawah sungai ataupun di pinggir sungai lah gitu ya, dengan air yang sangat jernih. Keren sih, keren. Kayaknya mungkin tank 3 meter yang di toko akan gue planting seperti ini mungkin ya. Oke. Jadi ternyata konsep natural klasik juga bisa dapat ranking tinggi ya. Ini contohnya. Yang terakhir adalah ini, juara satunya, tuan rumah dari Taiwan. Ukuran akuarium tidak terlalu besar, tapi dia bisa membuat efek layout yang terlihat lebih besar daripada ukuran yang seharusnya ya. Walaupun mungkin ini bukan konsep yang pertama kali dibikin, tapi karena memang uniqueness dan creativity tadi poinnya tidak terlalu banyak, jadi sesuatu hal yang sangat berbeda di kontes ini tuh tidak mendapatkan nilai yang banyak gitu ya. Makanya walaupun ini konsepnya bukan konsep yang baru, dia masih bisa dapat juara 1, ranking yang tinggi. Dan tidak ada yang salah dan tidak jelek layoutnya, tapi bukan hal yang baru aja sih gitu. Ini well executed sih, dari sisi hardscapingnya, depthnya, perspektifnya memang dapat banget. Oke, itu sudah sampai dari ranking 95. Tadi kita pilih beberapa akuarium yang dikomentarin sampai ke ranking 1 ya. Memang untuk kontes IIAC ini gaungnya memang agak kurang ya dibanding kontes lainnya, tapi hadiahnya lebih besar daripada AFL sih. Jadi buat kalian yang pengen dapat hadiah 150 juta, ikut kontes makanya ya. Ini juga berlaku untuk gua. Wen, ikut kontes lagi Wen, ayo ikut kontes lagi. Jadi mungkin berikutnya akan ada kontes CIPS. Mungkin gua akan nanti bikin konten yang sama. Nanti mungkin setelah CIPS gua akan bikin konten lagi mengenai bagaimana sih kita editing foto yang simple dan tidak melanggar aturan, tapi bisa menambah kualitas foto yang kita submit ke sebuah kontes gitu ya. Dan kalau misalkan kalian ada ide yang terkait kontes foto ataupun kontes live kontes gitu ya, ataupun terkait kontes aquascape pada umumnya, ide kreatif kalian, gua harus bikin konten apa mengenai kontes, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin kalau nanti menarik dan bisa gua membuatnya, cukup waktu untuk membuatnya, tidak terlalu rumit, akan kita bahas gitu ya. Tapi kalau video react hasil kontes seperti ini mungkin akan selalu ada, karena yang IEPLC kemarin responnya cukup bagus. Jadi akan gua buat untuk kontes-kontes besar video komentarin ataupun video julitin ataupun video react yang sama. Oke, mungkin itu aja konten kali ini. Mohon maaf Senin kemarin
videonya kita tunda sampai ke hari ini. Gue nggak tahu nih tayang Rabu malam atau Kamis malam. Cuman sedikit tertunda beberapa hari. Mohon maaf sekali lagi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Ingat, aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be smart scaper. Akhir kata dari studio Aquajaya Aquareset, Bang Wen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.